Shin Tae-yong siap terbang ke Belanda dan negara lain cari penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain diantaranya sempat diturunkan, yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, kualitas timnas Indonesia semakin meningkat sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Saat ini ada penyerang Football Club Utrecht, Ole Roemeny, yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram @football_Indonesia, Ole Roemeny memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Ole Roemeny, ada Dean Zandbergen dan Delano Ladan penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Shin Tae-yong dapat angin segar, Erick Thohir siap lakukan lobi mahal demi lengkapi skuad timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain Abroa timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 mulai bulan April mendatang. Namun, masalah datang karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu jadi masalah karena nasib Shin Tae-yong ditentukan pada Piala Asia U23. Membawa tim terbaik tentu jadi jalan tepat agar dia bisa membawa timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Menariknya, beberapa pemain seperti Ilkan Bagot dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sukses Shin Tae-yong di Piala Asia bikin Malaysia iri, minta federasi berguru ke timnas Indonesia. Kisah manis timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama Shin Tae-yong membuat negara tetangga iri. Federasi Sepak Bola Malaysia secara terang-terangan diminta untuk mengikuti jejak timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tampil menawan di Piala Asia. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah kali pertama lolos ke 16 besar sepanjang partisipasinya di Piala Asia. Kendati gagal melaju ke perempat final, namun apa yang dilakukan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia lebih dari layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Hingga kini bisa dikatakan Shin Tae-yong merupakan pelatih terbaik yang pernah membesut skuad Garuda. Hal ini kemudian membuat Malaysia iri akan proyek pelatih asal Korea Selatan yang terbilang sukses bersama timnas Indonesia. Timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda seperti timnas Indonesia pada Piala Asia. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia seperti Junior Elstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brandon Gan, dan Lavre Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun.
Di sisi lain, timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22,5 tahun. Meski bermodalkan skuad muda, tim besutan Shin Tae-yong lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Karena itu, Azra Aikhor Abdullah menyarankan Federasi Sepak Bola Malaysia harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda. Target mutlak timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 wajib menang. Timnas Indonesia bakal 2 kali menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Tim Garuda menargetkan menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Tak cuma bakal memuluskan jalan timnas Indonesia menuju putaran selanjutnya sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan melawan Vietnam juga bakal menentukan nasib Shin Tae-yong. Sejak mengawali karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah 4 tahun menangani Merah Putih. Kontraknya diketahui baru akan berakhir Juni 2024 dan mengenai apakah ia akan lanjut atau tidak masih diperdebatkan. Sejak saat itu pula, Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan warna baru buat timnas Indonesia meski selama 4 tahun masa jabatannya tidak begitu spesial lantaran belum ada trofi juara yang mampir. Namun diharapkan bisa terus memimpin tim Merah Putih. Sejak Piala Asia, timnas Indonesia mulai di atas angin ketika melawan Vietnam. Skuad Garuda berhasil menunjukkan hegemoninya. Saat ini timnas Indonesia masih terdampar di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Satu-satunya poin didapat ketika tim Merah Putih ditahan imbang Filipina. Adapun kekalahan didapat timnas Indonesia dari Irak. Belakangan, Irak kerap menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Tentu saja Shin Tae-yong ingin memanfaatkan 2 laga melawan Vietnam untuk mendulang poin seraya menjaga kans untuk melaju ke fase berikutnya.